Cecilia Stefani dengan NIM 210910202017. Saya Febrian Maulana Ilham Sangatullah dengan NIM 21091020097. Saya Fadil Ramadhani dengan NIM 220210101074. Nama saya Imam Alvan Radian, NIM 200910101137. Halo semuanya, perkenalkan saya Khairul Anwar Sanusi dengan NIM 2109102020109. Seiring berjalannya waktu, spirit Bhinneka Tunggal Ika seolah telah berubah menjadi semboyan kosong yang terpampang megah di tengah lambang negara, tanpa makna sebenarnya. Indonesia yang selama ini diidam-idamkan sebagai lahan atas perbedaan yang harmonis, masih saja menjadi lahan atas disintegrasi bangsa yang masih eksis merajalela. Sebagai negara dengan sejuta keberagaman, suku, ras, agama, maupun budaya, seharusnya Indonesia menjadi contoh bagi dunia dalam mengelola perbedaan. Namun, realitanya kita masih saja tenggelam dalam ketidakharmonisan. Masih terdapat kasus-kasus yang menunjukkan bahwa kita masih terkotak-kotakan oleh identitas komunal kita. Mungkin Bhinneka Tunggal Ika hanya kalimat indah yang terpampang di tengah lapangan, tanpa adanya daya gigit yang signifikan. Begitu banyak perbedaan yang kini menjadi celah bagi disintegrasi. Politik identitas dan sikap eksklusif terhadap kelompok tertentu semakin menguat, membuat setiap warga negara berjalan di atas tali seakan-akan setiap langkahnya dapat memicu pertikaian. Maka, bagaimana bisa kita membangun persatuan tanpa batas perbedaan jika setiap langkah diukur oleh ukuran keberbedaan itu sendiri? Seolah-olah semakin banyak perbedaan, semakin sulit kita menemukan titik temu. Ironisnya, kita lupa bahwa kekuatan sesungguhnya terletak pada perbedaan itu sendiri. Bangsa ini seolah sedang berlomba dalam mengukuhkan ego masing-masing sebagai bentuk rasa tendensi pada identitas komunalnya. Semakin banyak perbedaan, semakin marak diskriminasi dan ketidaksetaraan. Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani berbagai isu yang muncul dari keberagaman ini menjadi faktor penambah getir. Seakan ada keengganan untuk mengakui bahwa persatuan bukanlah hanya sekedar slogan, melainkan komitmen untuk menghargai dan merangkul setiap elemen keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya menjadi perekat kebangsaan, kini hanya menjadi selubung untuk menyembunyikan realitas yang pahit. Persatuan yang seharusnya menjembatani perbedaan, kini teredukasi menjadi konsep yang dipuja-puja, namun diabaikan dalam praktik sehari-hari. Lalu, apakah kita masih berhak berharap pada Indonesia yang persatuan tanpa batas perbedaan? Ataukah kita harus berdamai dengan kenyataan bahwa Bhinneka Tunggal Ika hanya sebatas kata-kata hampa, tak lebih dari ilusi keindahan dalam potret kebangsaan yang semakin luntur? Indonesia yang diharapkan seharusnya bukanlah sekadar harapan diucapkan dalam seminar-seminar kebangsaan. Ia harus menjadi komitmen bersama untuk merawat keberagaman, menghormati perbedaan, dan membangun pondasi persatuan yang kokoh. Jika tidak, kita akan terus berputar dalam siklus ironi, di mana Bhinneka Tunggal Ika hanya menjadi saksi bisu atas disintegrasi bangsa yang semakin menggila. Indonesia yang diharapkan membutuhkan keberanian untuk menghadapi retorika kosong dan meretas jalan persatuan yang nyata. Pertama-tama, kita perlu menyadari dan menerima bahwa perbedaan bukan merupakan ancaman, melainkan sebuah aset berharga yang perlu kita jaga. Tanpa adanya kesadaran keberagaman, maka kita akan terus berada dalam siklus ketidakpastian. Saat ini, keberagaman seakan menjadi bahan bakar bagi konflik dan perpecahan. Alih-alih merayakan perbedaan, kita seringkali terjebak dalam mentalitas kelompok yang eksklusif. Inilah momen yang memerlukan perubahan paradigma, di mana kita perlu melepaskan diri dari keungkungan ketakutan terhadap yang berbeda. Pemerintah sebagai garda terdepan pembangunan negara
perlu menunjukkan komitmen yang nyata terhadap persatuan tanpa batas perbedaan. Langkah-langkah konkret seperti penguatan pendidikan multikultural, penegakan hukum yang adil, dan promosi dialog antar kelompok harus menjadi prioritas utama. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah tagline, melainkan pijakan kokoh untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran besar dalam membentuk Indonesia yang diharapkan. Kita semua harus aktif membangun kesadaran akan pentingnya menghormati dan menerima keberagaman. Pendidikan sejak dini tentang nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan harus menjadi bagian integral dari kurikulum nasional. Media massa juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk opini publik. Seharusnya mereka tidak hanya menjadi alat untuk mencari sensasi, melainkan juga menjadi wahana untuk menyebarkan informasi yang membina, memotivasi, dan mempercepat persatuan. Indonesia yang diharapkan bukanlah impian yang mustahil, namun untuk mencapainya, kita harus berani menghadapi kenyataan pahit, melepaskan egosentrisme kelompok, dan merangkul keberagaman sebagai kekuatan utama pembangunan. Hanya dengan begitu, Bhinneka Tunggal Ika akan menjadi bukan hanya simbol yang terpampang di lambang negara, melainkan jati diri bangsa yang hidup dalam persatuan tanpa batas perbedaan. Namun, langkah-langkah konkret dan perubahan paradigma tidak akan bermakna jika tidak diiringi dengan perubahan individu dan perubahan sikap. Indonesia yang diharapkan memerlukan refleksi diri kolektif tentang bagaimana setiap warga negara berkontribusi dalam merajut keberagaman menjadi kekuatan bersama. Dalam merinci lebih lanjut mengenai disintegrasi bangsa dan upaya menuju persatuan tanpa batas perbedaan di Indonesia, kita dapat melibatkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, antropologi, sosiologi, dan filsafat. Segi psikologi dapat dilihat bahwa fenomena disintegrasi bangsa bisa dipahami melalui konsep identitas sosial. Teori identitas sosial menyatakan bahwa individu cenderung mengidentifikasikan diri mereka dengan kelompok tertentu, yang kemudian dapat menyebabkan terbentuknya perasaan-perasaan superioritas atau inferioritas terhadap kelompok lain. Kasus ini dapat diamati dalam bentuk ketidaksetaraan sosial, diskriminasi, dan bahkan konflik antar kelompok. Dalam konteks antropologi, konsep akulturasi dan asimilasi juga relevan. Proses akulturasi melibatkan pertukaran dan penerimaan unsur-unsur budaya antar kelompok, sementara asimilasi melibatkan penyerapan kelompok minoritas ke dalam kelompok mayoritas. Upaya merajut keberagaman dapat mengambil inspirasi dari nilai-nilai positif dalam setiap kelompok budaya, menciptakan suatu sintesis yang kaya dan bermakna. Dari sudut pandang sosiologi, teori konflik oleh Karl Marx dapat memberikan pemahaman lebih lanjut. Konflik sosial seringkali muncul akibat ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Kesenjangan ini bisa menjadi sumber ketidakpuasan yang dapat merusak persatuan. Oleh karena itu, solusi untuk mencapai persatuan tanpa batas perbedaan juga perlu memperhatikan aspek ketidaksetaraan dalam masyarakat. Filsafat memberikan kontribusi pemikiran tentang nilai-nilai moral dan etika dalam membangun masyarakat yang inklusif. Pandangan filosofis seperti utilitarianisme atau etika kesejahteraan masyarakat menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat tanpa memandang perbedaan. Contoh kasus konkret dapat ditemukan dalam sejarah dan perkembangan sosial di Indonesia, seperti konflik horizontal di berbagai wilayah, ketegangan antar kelompok agama, dan isu-isu politik identitas yang memicu perpecahan. Namun demikian, kita juga bisa menemukan contoh keberhasilan, seperti masyarakat adat yang mampu mempertahankan keberagaman dan harmoni di tengah tekanan modernisasi. Penting juga untuk menghindari perangkap retorika hampa yang hanya terdengar dalam pidato-pidato resmi. Slogan-slogan nasional perlu didukung oleh tindakan nyata. Misalnya bagaimana para pemimpin berinteraksi dengan masyarakat yang beragam, bagaimana kebijakan-kebijakan diimplementasikan untuk melindungi hak-hak minoritas, dan sejauh mana pendekatan inklusif diterapkan dalam berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintahan dan aktivis, memegang peran penting sebagai pengawas dan penegak nilai-nilai keberagaman.
Mereka harus aktif mengingatkan pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya menjaga Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi bangsa. Kritik yang membangun dan advokasi yang tegas harus terus didorong untuk mendorong perubahan positif. Pendidikan sebagai instrumen utama pembentukan karakter perlu dirombak agar menjadi sarana pembentukan warga negara yang menghargai keberagaman. Pembelajaran tidak hanya sebatas pengetahuan akademis, melainkan juga pembentukan sikap inklusif, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Guru harus menjadi agen perubahan yang menginspirasi generasi muda untuk menjadi agen perubahan yang lebih baik. Dalam era globalisasi ini, Indonesia juga perlu melihat keberagaman sebagai kekuatan dalam persaingan global. Negara-negara maju di dunia mampu memanfaatkan keberagaman mereka sebagai sumber inovasi dan daya saing. Indonesia dengan segala potensi keberagamannya seharusnya tidak boleh terjebak dalam konflik internal yang merugikan diri sendiri. Indonesia yang diharapkan bukan hanya sekedar cerminan masa lalu yang gemilang, tetapi juga sebagai pencipta sejarah baru yang dapat menunjukkan kepada dunia bahwa persatuan tanpa batas perbedaan bukan hanya sekedar mimpi, melainkan sebuah realitas yang dapat kita wujudkan jika kita sebagai individu, lembaga, pemerintah, dapat berkomitmen untuk itu. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar kata-kata kosong, melainkan sebuah seruan untuk bersatu dalam kebersamaan. Membuat Indonesia menjadi rumah kita, rumah anak bangsa Indonesia.